Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Red, di mana film ini dirilis pada tahun 2021. Dibintangi oleh Rampo Teneni yang memerankan sosok Aditya dan Sidar, Malavika Sharma yang berperan sebagai Mahima, Niveta Peturaj yang memerankan sosok Yamini, Amrita Iyer yang berperan sebagai Gayatri, Sonia Agarwal yang memerankan sosok Bharati, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Red sendiri mengisahkan dua orang pria yang menjadi tokoh utama, di mana tokoh pertama bernama Siddharth, seorang kontraktor sukses yang tengah jatuh cinta kepada seorang wanita cantik bernama Mahima. Cintanya kepada Mahima ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tanpa Siddharth sadari, wanita itu selama ini juga telah menaruh ketertarikan terhadap dirinya. Hingga sampailah suatu hari, Mahima yang hendak pergi ke pernikahan temannya yang ada di luar kota selama 2 minggu, lalu menyampaikan bahwa salah satu teman prianya yang ikut ke acara tersebut sangat tampan dan berniat melamarnya. Mendengar pernyataan Mahima itu, Siddharth tentu saja panik dan resah. Didasari atas rasa cintanya yang begitu besar, pria itu pun lantas berjanji akan segera melamar Mahima ketika wanita itu pulang nanti. Anehnya, hanya berselang beberapa hari setelah kepergian Mahima, Siddharth yang tengah mengadakan acara dengan para koleganya tampak berubah kesal dan terburu-buru pergi sembari merencanakan sesuatu. Sampai di sini, kita akan beralih ke tokoh kedua, yang merupakan seorang pria bernama Aditya yang begitu mirip dengan Siddharth. Namun tidak seperti Siddharth, kehidupan Aditya nampak berbanding terbalik. Dirinya tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan selalu menghabiskan hari-harinya dengan berjudi dan mabuk-mabukan. Kendati demikian, dalam urusan asmara Aditya jauh lebih beruntung. Tanpa harus mengejar-ngejar, para wanita silih berganti datang dan memuja-muja dirinya. Salah satu wanita yang menyukai Aditya adalah Gayatri, yang diberkahi dengan wajah manis dan memiliki kehidupan yang bersahaja. Tidak seperti perlakuannya pada wanita lain, Aditya yang mengetahui bahwa Gayatri adalah sosok yang lugu malah berusaha menghindar dan sama sekali tidak mau memanfaatkan wanita itu untuk kepentingan dirinya. Hingga sampailah suatu hari, Aditya secara diam-diam memakai uang temannya Fema untuk berjudi, yang ternyata malah berakhir kalah. Padahal, uang yang berjumlah cukup besar itu dipinjam oleh Fema dari seorang rentenir sadis bernama Babji, sebagai modal untuk membuka usaha. Mengetahui uang tersebut telah habis dipakai untuk berjudi, Babji yang sadar uangnya akan sangat sulit untuk kembali, lalu menyekap Fema dan memaksa Aditya dalam waktu 1 hari harus bisa mengembalikan uangnya yang telah pria itu habiskan. Menyadari bahwa Babji tidak akan segan menghabisi nyawa Fema jika sampai uangnya tidak kembali, Aditya jelas saja panik dan nekat merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan uang dan menyelamatkan nyawa temannya. Singkat cerita, di sebuah kawasan perumahan elit, terlihat sang pemilik rumah yang bernama Akas tampak diserang dan dibunuh secara sadis, entah oleh Siddharth atau Aditya yang merupakan pelakunya. Mengetahui pembunuhan tersebut, pihak kepolisian segera datang dan melakukan olah TKP. Sayangnya, sang pelaku sepertinya sangat mengerti akan masalah forensik, sehingga pihak kepolisian sulit menemukan bukti petunjuk yang bisa mengarahkan langsung ke sosok pelaku sebenarnya.
Satu-satunya petunjuk yang bisa didapatkan pihak kepolisian adalah helaian rambut yang bukan milik korban, dan sebuah fakta bahwa berangkas milik Akas yang diketahui selalu dipenuhi uang, kenyataannya telah kosong. Demi mengungkap kasus pembunuhan tersebut, Nagendra selaku inspektur kepolisian lalu menugaskan Yamini sebagai pemimpin detektif yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap sosok pelaku. Beralih ke tempat lain, Aditya tampak memiliki banyak uang dan mampu mengganti uang Pema yang telah dirinya pakai, sehingga temannya itu akhirnya dibebaskan oleh Babji. Tidak hanya itu, Aditya yang sebelumnya sempat meminjam uang milik Gayatri juga mampu mengembalikan uang yang telah ia pinjam. Sayangnya, saat mereka bertemu, Gayatri benar-benar dibuat kecewa karena Aditya yang sadar akan terjebak dalam sebuah masalah besar meminta wanita itu untuk tidak berhubungan dengan dirinya lagi. Kembali ke Yamini yang tengah melakukan penyelidikan, dirinya segera menemui Nagendra setelah berhasil mendapatkan foto sosok pelaku. Foto itu sendiri didapatkan oleh pasangan muda-mudi yang tengah melakukan pesta tepat di seberang rumah Akas di mana terjadinya pembunuhan. Anehnya, Nagendra tampak mengenali sosok foto tersebut sebagai Siddharth dan terlihat begitu senang seakan memiliki kesempatan emas untuk membalas dendam kepada pemuda itu. Dengan bukti foto yang ada, Siddharth pun segera ditangkap di rumah kediamannya. Sama seperti halnya Nagendra, Siddharth nampak juga sudah sangat mengenal sosok inspektur kepolisian tersebut. Mendapati Siddharth yang terus mengelak kendati telah ditunjukkan bukti foto yang memberatkannya, membuat Nagendra terus memukulinya hingga tampak begitu kesakitan. Namun di lain sisi, Siddharth tentu saja tetap bersikeras. Meskipun tidak menjawab secara jelas akan alasannya yang tiba-tiba pergi dari acara bersama para koleganya, tetapi pria itu tetap konsisten menyatakan bahwa di malam tersebut dirinya mengalami kebocoran ban dan harus menunggu selama berjam-jam hingga akhirnya dibantu oleh seorang pengemudi mobil taksi. Tidak berselang lama, setelah menginterogasi Siddharth di ruangan sel tahanannya inilah, Nagendra harus dibuat begitu kaget dengan sosok Aditya yang berhasil ditangkap para bawahannya. Jika Siddharth ditangkap karena dijemput langsung di kediamannya, maka Aditya secara tidak sengaja tertangkap akibat ulahnya yang mengendarai sepeda motor dalam kondisi tengah mabuk berat ketika pihak kepolisian tengah melakukan razia lalu lintas. Kemiripannya dengan Siddharth tidak diragukan membuat Aditya ikut dicurigai sebagai tersangka atas pembunuhan Akas yang telah terjadi. Namun berbeda dengan pria kembarannya itu, Aditya tampak begitu mengerti hukum dan tanpa segan menyebutkan sederet pasal yang bisa dipakai untuk menuntut pihak kepolisian jika dalam interogasi yang mereka lakukan disertai tindakan penganiayaan serta pelecehan yang tidak manusiawi kepada sosok tersangka. Lanjut cerita, mendapati kenyataan yang mengejutkan seperti itu, Nagendra segera menghubungi jaksa penuntut yang bernama Sarati dan meminta pria tersebut untuk secepatnya datang ke kantor kepolisian. Melihat sosok Siddharth dan Aditya yang begitu mirip, Sarati jelas saja kaget dan meminta Nagendra untuk segera mendapatkan bukti tambahan yang bisa digunakan untuk memberatkan salah satu di antara mereka sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Menerima desakan dari Sarati, Nagendra tentu saja segera memerintahkan Yamini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menanyai orang-orang yang mengenal Akas. Meskipun begitu, sayangnya baik pembantu maupun teman-teman dekat Akas sendiri sama sekali tidak mengenali sosok Siddharth maupun Aditya dan bisa menyangkut pautkan kedua orang tersebut sebagai pelaku yang telah melakukan pembunuhan. Selain menemui orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Akas, Yamini juga menemui Fema untuk menanyakan kebenaran akan alibi yang telah disebutkan oleh Aditya. Berdasarkan keterangan Fema, apa yang disampaikan Aditya ternyata begitu cocok, yang mana di malam kejadian itu, pria itu sempat merawat Fema yang sakit dan kembali ke kamarnya setelah lewat tengah malam. Keterangan Fema di sini, seperti yang kita ketahui jelas saja bohong,
karena pada malam kejadian dirinya tengah disekap oleh PUBG sebagai jaminan agar Aditya mau mengembalikan uangnya yang telah dipakai. హత్యకి సంబంధించిన ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికినా వదిలిపెట్టొద్దు. Kembali ke sosok Yamini, setelah melakukan penyelidikan itu, dirinya pun kembali menemui Nagendra untuk memberikan laporan. Saat bertemu atasannya inilah, Yamini mau tidak mau harus dibuat curiga, karena Nagendra begitu terkesan ingin menjadikan Siddharth sebagai tersangka utama dan mengesampingkan Aditya yang pada kenyataannya memiliki motif yang lebih kuat. Merasa penasaran, Yamini lalu berusaha mencari keterangan dari rekan-rekannya atas masalah yang terjadi antara atasannya Nagendra dan Siddharth. Lewat penuturan rekannya, Yamini lantas mengetahui bahwa kebencian Nagendra kepada Siddharth disebabkan karena pria itu telah membantu usaha putri satu-satunya untuk kawin lari dengan seorang pria yang berkasta lebih rendah. Keberadaan putrinya yang tidak kunjung diketahui sampai sekarang jelas menjadi pemicu akan kebencian yang Nagendra rasakan dan berniat membalas dendam kepada Siddharth meskipun harus menggunakan cara kotor sekalipun. ఇప్పుడు నేనున్న సిచ్యువేషన్లో పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్స్. Sampai di sini, kita akan beralih ke sosok Siddharth yang tengah berada di dalam sel. Mendapati peluang untuk kabur, Siddharth tanpa berusaha keras untuk melarikan diri, walaupun pada akhirnya usaha tersebut tentu gagal. Sosok yang menggagalkan usaha Siddharth tidak lain adalah Aditya, yang terlihat begitu membencinya dan tidak segan-segan melayangkan pukulan. Akibat perkelahian antara Aditya dan Siddharth yang sangat sulit dihentikan, ruangan staf kepolisian dibuat hancur berantakan, dan beberapa orang polisi terlihat ikut terluka. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan pada rambut yang ditemukan di tempat kejadian, Yamini kemudian diminta oleh Dr. Hodman untuk datang ke laboratorium forensik kepolisian. Dari hasil tes DNA diketahui bahwa rambut tersebut begitu identik dengan rambut Aditya, dan sayangnya juga sangat identik dengan rambut milik Siddharth. ఎవిడెన్స్ దొరకగానే అయిపోయింది అనుకునే లోపే Berbekal informasi yang didapatkan itu, akhirnya disadari ternyata Aditya dan Siddharth adalah saudara kandung yang kembar identik. Tidak seperti kembar biasa pada umumnya, kakak beradik yang terlahir kembar identik berasal dari pembuahan satu sel telur yang sama, di mana kenyataan itu membuat struktur DNA yang mereka miliki begitu sama persis. ఎంత టార్చర్ పెట్టినా ఎవరు నేరం ఒప్పుకోవట్లేదు. Meskipun demikian, ada satu hal yang membedakan di antara sepasang orang yang terlahir kembar identik, yang mana hal tersebut adalah sidik jari. Kendati memiliki struktur DNA yang sama persis, orang yang terlahir kembar identik akan tetap memiliki sidik jari yang berbeda dari saudara kembarnya. Sayangnya, ketika datang ke TKP bersama Yamini, Hotman yang menyukai wanita itu dan berusaha mencari perhatian, malah merusak satu-satunya sidik jari yang ditinggalkan oleh sang pelaku akibat guyuran secangkir kopi yang sengaja pria itu buang untuk memancing perhatian. నిన్నే Dengan informasi akan kembar identik yang polisi miliki, Siddharth dan Aditya pun kembali diinterogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Atas keterangan mereka berdua, lalu diketahui bahwa awal dari hidup mereka yang terpisah disebabkan oleh orang tuanya yang bercerai. Jika Siddharth ikut bersama sang ayah, maka Aditya memilih untuk ikut bersama ibunya Bharati. Sialnya, semenjak perceraian itu hidup Bharati perlahan mulai terpuruk akibat dirinya yang kecanduan alkohol dan sering menghabiskan waktu dengan berjudi. Perilaku ibunya membuat Aditya menjadi anak yang kurang mendapatkan perhatian. Merasa kecewa atas apa yang dirinya terima, Aditya lantas menunjukkan rasa kekesalannya dengan mulai memusuhi ibunya dan jarang pulang ke rumah. Perlakuan Aditya tersebut jelas membuat Bharati terpukul, dan karena merasa begitu bersalah, wanita itu pun lalu memutuskan untuk bunuh diri. Setelah Bharati bunuh diri, Aditya kemudian hidup di bawah asuhan ayahnya. Sayangnya, karena sempat terpisah cukup lama dan tumbuh rasa iri yang begitu besar, membuat Siddharth dan Aditya menjadi tidak akur dan sering bertengkar hebat. Hingga akhirnya, karena sering berkelahi inilah, membuat mereka berdua akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani rehabilitasi. 1 year.
1 year psychiatric treatment. Berdasarkan pengakuan Siddharth, ketika masih berada di dalam rumah sakit jiwa, Aditya pernah menikam seorang dokter dengan garpu dan nyaris membuatnya mati. Namun sebaliknya, ketika Aditya yang ditanya, Siddharthlah menurutnya yang telah melakukan tindakan tersebut. అక్కడ చీఫ్ డాక్టర్ గొంతులో కస్సా కస్సా పొడిస్తే Meskipun keterangan mereka berdua cenderung kontradiksi dan tampak saling menyalahkan, namun satu hal yang pasti setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Siddharth melanjutkan kuliah arsiteknya, sementara Aditya sendiri kembali melanjutkan kuliah jurusan hukumnya. ఫోటో ఒకటి ఉండిపోయిందిరా నీ దగ్గర. Sayangnya, setelah lulus kuliah dan meninggalnya sang ayah, hidup Aditya malah terpuruk akibat mengikuti kebiasaan ibunya. వీడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు సార్. హత్య చేయబోతున్నాడు. Kepada Yamini, Siddharth lalu beralasan bahwa kepergiannya secara tiba-tiba dari pertemuan dengan para koleganya dikarenakan hendak menemui anak Nagendra yang tengah mengalami kesulitan uang. Tetapi, Siddharth tentu tidak bisa menyampaikan alasannya tersebut ketika sedang diinterogasi oleh Nagendra, di mana tanpa dijelaskan pun, Yamini sudah mengerti akan penyebabnya. కీ లేకుండా డోర్ ఓపెన్ చేయడం మీలో ఎవరికైనా వచ్చా? Lanjut cerita, Yamini yang melakukan penyelidikan di rumah Siddharth mendapati bahwa ban mobil cadangan pria itu benar-benar bocor. Satu-satunya kekurangan dari alibi Siddharth kini hanyalah belum ditemukannya sosok sopir taksi yang telah membantu pria itu mengganti ban mobilnya. ఆకాష్ చనిపోవడానికి 4 రోజుల ముందు తన Namun Yamini segera dikejutkan oleh laporan rekannya yang menyampaikan bahwa atasannya Nagendra sedang mencoba menjadikan Aditya sebagai tersangka kasus perampokan di sebuah toko perhiasan agar hanya tersisa Siddharth sebagai tersangka kasus pembunuhan Akash. Di lain sisi, Aditya yang dipaksa untuk menjadi tersangka kasus perampokan jelas saja menolak dengan tegas karena uang yang dirinya dapatkan untuk membayar PUBG berasal dari menang judi yang di malam itu ia mainkan. Tidak tanggung-tanggung, lawan judi Aditya malam itu adalah seorang asisten komisaris kepolisian dan siap bersaksi untuk membela Aditya. సిద్ధార్థ కలిపాడు. Mengetahui hal itu, Nagendra tentu saja senang karena yakin Aditya bukanlah pelaku pembunuhan Akash. Sayangnya, rasa senang pria itu tidak berlangsung lama karena dirinya harus lagi-lagi dibuat kesal atas kemunculan seorang sopir taksi yang mengakui dan siap bersaksi bahwa dirinya di malam itu telah membantu Siddharth mengganti ban mobil. సిద్ధార్థ కారు టైర్ పంచర్ అయితే Seperti yang kita tahu, karena sama-sama memiliki saksi dan alibi yang kuat, pihak pengadilan lantas membebaskan Aditya dan Siddharth karena takut jika proses hukum terus dilanjutkan, malah akan berakhir dengan memberikan hukuman pada pihak yang tidak bersalah. సిద్ధార్థ్ ఎవడని తెలియకుండా ఎవరేం చేయగలరు. 1 minggu setelah kasus itu ditutup, Yamini yang penasaran dengan foto Mahima yang diambilnya dari rumah Siddharth lantas menghubungi salah satu teman Akash dan mengetahui bahwa Mahima adalah mantan pria itu ketika masih kuliah. లైఫ్లో ఉండగా ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే నువ్వు Kenyataan tersebut jelas membuat Yamini shock karena Siddharth adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan Akash dan paling memungkinkan sebagai pelaku pembunuhan. Sampai di sini, kita akan ditunjukkan kejadian sebenarnya. Ternyata, selepas diantar oleh Siddharth ke stasiun kereta api, Mahima lalu bertemu Akash dan dibuat pingsan dengan obat bius. Setelah Mahima pingsan, Akash kemudian turun dari kereta api lalu membawanya pulang ke rumah dan memperkosa wanita itu selama beberapa hari hingga akhirnya tewas. Teman Mahima yang melihat kejadian di mana Akash membawa wanita itu tentu menyampaikannya kepada Siddharth, dan karena mengetahui kenyataan tersebutlah Siddharth lantas mendatangi Akash dan membunuhnya secara sadis. Sementara di lain sisi, meskipun terkesan saling membenci, Aditya yang mengetahui Siddharth ditangkap dan dijadikan tersangka pembunuhan tentu tidak tinggal diam dan berusaha membantu. Pria itu dengan sengaja berpura-pura mabuk agar ditangkap oleh pihak kepolisian dan ikut dijadikan tersangka karena kemiripannya dengan bukti foto pelaku. తలుచుకుంటే ఏమన్నా చేయగలరు. Kendati akhirnya Yamini menyadari itu semua, wanita itu jelas tidak akan berani kembali membuka kasus tersebut. Penyebab itu semua karena Yamini tertipu dan berusaha membela Siddharth dengan secara diam-diam membayar seseorang untuk mengaku sebagai sopir taksi yang telah membantu Siddharth di malam itu.
Jika hal tersebut sampai terungkap, tentu akan menjadi sebuah skandal besar, di mana Yamini dipastikan akan dipidana dan dipecat dari anggota kepolisian. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Red yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Oldboy Story selanjutnya. Bye-bye. Don't need to waste my time trying to prove I'm enough for you. I just happen to make it a habit. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, cause baby I'm fine. Hopping around, hit the excuses. Read all the lines, yeah I see through it.